Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Isme Channel. Kali ini saya kedatangan motor Scoopy FI keluaran tahun 2021 ya, dengan trouble getar atau gerdeg di tarikan awal, kemudian loyo atau tenaganya juga ngampos ya. Langsung saja kita cek. Langkah pertama saya cek dulu bagian filter. Ini bautnya dibuka menggunakan obeng plus ya, ada 5 buah baut di sini. Kita lihat kondisi filternya. Nah, sudah seperti ini. Ini sudah kotor, sudah mampet penuh debu seperti ini ya. Dan ini salah satu yang mengakibatkan motor ini ngempos, hilang tenaga atau bahkan mati-matian ya. Seperti ini filternya wajib diganti. Oke, kita simpan dulu untuk bautnya. Oke, langkah selanjutnya kita cek bagian komponen CVT. Kita lepaskan dulu ini untuk cover boxnya menggunakan kunci L nomor 5. Lalu setelah ini kita lepaskan box CVT-nya ya. Nah, dapat kita lihat bagian ini pun sudah kotor penuh lumpur seperti ini. Nah, nanti kita bersihkan saja menggunakan air dan sabun, lalu setelah itu kita keringkan. Nah, sekarang kita buka box CVT-nya ini menggunakan kunci T nomor 8. Kita lepaskan semuanya. Dan setelah servis seperti ini, itu nanti saya pastinya akan reset ulang ECU ya. Caranya sudah ada di konten saya sebelumnya, silahkan cek saja nanti di kolom deskripsi. Supaya hasilnya maksimal dan tentunya semua trouble sembuh kembali ya, seperti itu. Dan setelah semua bautnya terlepas, ini untuk boxnya kita sedikit ketok menggunakan palu karet ya, supaya mudah melepasnya. Nah, ini boxnya pun sudah kotor penuh debu seperti ini. Kita bersihkan nanti. Lalu kita lepaskan puli belakang menggunakan kunci shock ukuran 19. Kita lepaskan loncengnya dan dapat kita lihat ini sudah kotor ya seperti ini. Dan yang mengakibatkan gerdeg atau tarikan awalnya itu getar, itu kotoran yang menempel di loncengnya ya. Nanti kita bersihkan juga. Lalu di sini kita lihat ini kanvas otomatisnya sudah tipis seperti ini. Tinggal sedikit lagi ya. Dan ini pula yang mengakibatkan motor ini sedikit lemot atau telat respon ya. Nanti tinggal tunggu yang punya motor mau diakali apa mau diganti ya. Dan sebaiknya itu diganti saja kanvas otomatisnya. Lalu setelah ini kita lepaskan juga untuk puli depan. Kipasnya kita lepaskan. Kemudian lepaskan juga penbelnya. Lalu kemudian lepaskan juga rumah rollernya ya. Untuk melepas murnya ini menggunakan kunci shock ukuran nomor 22. Kita cek rollernya, ini sudah baret seperti ini, namun ini masih layak untuk dipakai. Lalu kita cek bagian bos-bosannya, ini bos rumah rollernya, pastikan di sini tidak oblak parah ya. Ada spesi namun sedikit. Ini rumah bosnya pun sudah karatan, sudah kering seperti ini. Nanti kita lumasi menggunakan stempet setelah dibersihkan. Lalu cek juga bagian facelift ya, ini sudah longgar seperti ini. Untuk cara mengatasinya ini bisa diganjal, dilem ataupun diganti dengan yang baru ya. Yang penting tidak oblak saja. Oke, langkah selanjutnya kita bersihkan bagian ruang CVT. Ini bisa menggunakan carbo cleaner seperti yang saya pakai, bisa juga menggunakan bensin, solar dan lain sebagainya. Namun jika membersihkannya menggunakan carbo cleaner ataupun bahan bakar, ini hati-hati jangan sampai mengenai seal krek as ataupun seal as puli belakang ya, karena itu dapat merusak. Oke, setelah itu kita semprot menggunakan angin kompresor, lalu kita lap ya seperti ini. Dan jika dirasa belum bersih, kita bisa lakukan cara yang sama berulang-ulang kali sampai benar-benar si ruangan ini tuh bersih, sampai benar-benar debunya dan kotorannya itu hilang semua ya, seperti itu. Lalu untuk membersihkan komponen lainnya seperti puli depan, puli belakang, lonceng, penbel, dan rumah rollernya ataupun tutup rumah rollernya, itu diusahakan jangan menggunakan BBM ya, karena itu akan mengakibatkan licin atau selip terhadap penbelnya. Cukup bersihkan menggunakan lap ataupun boleh dicuci menggunakan air dan sabun ya, setelah itu dikeringkan supaya tidak terjadi tumbuh karat ya. Dan untuk membersihkan komponen CVT lainnya, ini saya tidak shoot karena untuk mempersingkat waktu ya, supaya durasinya tidak terlalu lama. Pokoknya untuk cara pembersihan komponen CVT lainnya itu seperti itu ya, bisa menggunakan lap ataupun dicuci menggunakan air dan sabun, setelah itu dikeringkan ya. Oke, untuk ruang CVT nya ini sudah bersih, sudah kinclong kembali ya, seperti ini.
Lalu sekarang saya tinggal lakukan perakitan saja karena semuanya sudah saya bersihkan. Dan setelah tadi dibongkar ternyata seal puli pun bocor ya, dan sudah diganti dengan yang baru. Lalu kanvas otomatis pun sudah diganti dengan yang baru ya, semuanya sudah bersih, sudah beres. Dan sekarang tinggal kita rakit saja. Untuk tutorial cara ganti seal puli ataupun kanvas otomatis itu sudah ada di konten sebelumnya ya. Yang belum tahu atau yang belum nyimak silakan nanti kalian cek saja di kolom deskripsi ataupun di layar akhir ya. Jika muncul kalian klik saja setelah video ini selesai. Lanjut kita kasih template di bagian pinnya ini. Setelah itu kasih stempet atau gemuk juga di bagian bearing pulinya ya di sini. Nah, kita kuak-kuak seperti ini, kita lumasi secukupnya ya. Lalu setelah selesai, kita pasangkan kembali kolarnya seperti ini. Setelah kolarnya terpasang, kita cek dulu, pastikan di sini tidak ada kebocoran ya. Ini kita lap dulu. Nah, pastikan di sini tuh tidak ada tempet ataupun gemuk yang bocor ya, karena dapat mengakibatkan slip juga kepada penbelnya. Lalu setelah dipastikan bersih dan beres, kita pasangkan kembali per kolar atas dan kanvas otomatisnya seperti ini. Kita tekan menggunakan kaki, lalu kemudian murnya kita kencangkan ya seperti ini. Oke, kita lap dulu. Setelah itu lalu kita pasangkan ya. Sebelumnya kita cek dulu, ini untuk lonceng sudah bersih. Pastinya gerdeg hilang ya. Kemudian untuk box CVT juga sudah bersih, sudah saya cuci dan sudah saya keringkan ya. Kemudian untuk bos rumah rollernya pun sudah bersih. Kemudian rumah bosnya pun sudah bersih ya. Pokoknya semuanya sudah bersih. Penbel segala macam sudah saya bersihkan dan sudah saya keringkan. Lalu sekarang kita pasangkan rollernya ya. Perhatikan cara pemasangannya seperti ini. Ini sesuai pabrikan ya cara pemasangannya. Yang menutup kita taruh di belakang, yang ngebuka kita taruh di depan ya, seperti ini susunkan. Nah, lalu kita pasang kembali tutupnya. Pastikan ini paislitnya sudah kencang ya, seperti ini sudah saya lem tadi. Nah, seperti ini. Ini bisa diganjal, dilem maupun diganti ya. Oke, kita pasang. Lalu sebelumnya kita kocak-kocak seperti ini jangan sampai parah ya gocalaknya. Lalu kemudian sedikit kita kasih gemuk supaya tidak terjadi karat ya. Sedikit saja, jangan banyak-banyak. Kemudian di bagian stang sehernya juga kita kasih stempet atau gemuk. Kemudian di as puli belakang pun kita kasih stempet atau gemuk ya secukupnya. Setelah itu kita masukkan bosnya, lalu kita pasang kembali untuk rumah rollernya. Kita masukkan seperti ini. Kemudian penbel kita pasang. Nah, kita cek dulu, pastikan sudah bersih dan tidak ada keretakan ya di sini. Sebelumnya sudah saya cuci karena banyak debu dan stempet yang menempel akibat dari kebocoran puli ya, dan ini sudah saya keringkan. Lalu kita pasang penbelnya. Setelah itu pasang juga kipasnya. Nah, setelah masuk kemudian pasangkan ringnya nih yang tebal ya, untuk Scoopy yang tidak pakai engkolan. Lalu kita pasang kembali murnya, ini menggunakan kunci sok ukuran nomor 22 untuk mengencangkan ataupun mengendorkannya. Kita kencangkan dulu. Lalu setelah itu kita pasang kembali puli belakangnya. Masukkan penbelnya, pulinya kita tekan sambil diputar seperti ini. Setelah penbelnya masuk, kita masukkan ke as pulinya ya, seperti ini kita paskan. Nah, setelah terpasang, telah masuk, kita pasangkan kembali loncengnya. Kemudian masukkan ringnya. Lalu kita pasangkan kembali murnya. Setelah itu kita kencangkan menggunakan kunci sok ukuran nomor 19 ya. Kita kencangkan. Oke, sudah kencang. Lalu kita pasang kembali box CVT-nya. Sebelumnya kita kasih stempet dulu di bagian bearing CVT-nya ini. Lalu kemudian
di ujung as pulinya kita kasih stempet juga ya. Lalu kita pasangkan kembali baut-bautnya, semuanya kita pasangkan. Dan untuk ukuran baut ini panjangnya sama ya untuk motor Scoopy ini, kecuali untuk baut kabel rem itu pendek 2 ya. Oke, pemasangan cover CVT sudah selesai. Sekarang kita coba nyalakan motornya. Kita coba belayer ya. Ini untuk suaranya seperti ini. Ada bunyi cheat juga ya. Itu efek dari filter yang belum dipasang karena belum ada. Nunggu harus beli dulu. Dan gampang itu nanti bisa dipasang belakangan. Sekalian saya nanti mau reset ECU-nya, juga mau servis-servis yang lainnya juga ya. Namun untuk geredek dan getar juga kurang responsif, ini sudah hilang ya, sudah sembuh. Jadi caranya seperti itu. Itu baik untuk motor Scoopy ataupun motor Matic yang lainnya. Jika motor kalian seperti itu, trouble-nya geredek di awal ataupun getar, cara mengatasinya seperti itu ya, cukup dibersihkan saja karena itu efek dari lonceng ataupun kanvas otomatis yang tertumpuk oleh debu ataupun kotoran ya. Oke, jadi sudah selesai. Sekarang kita tinggal pasang lagi aja ini untuk covernya. Kemudian kita bersihkan. Dan sekian dulu konten kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten saya selanjutnya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantengin terus Ismet Channel, mantap.